siapa yang masih ingat pembelajaran yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Saya, Bu. Baik, kepada Mas Stella boleh disampaikan sedikit apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Jadi pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang GLBB, di mana GLBB ini adalah gerak yang lintasannya itu berupa garis lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur dan memiliki percepatan yang konstan. Baik, terima kasih. Jadi pada minggu lalu itu kita sudah belajar tentang GLBB. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah simulasi untuk anak-anak semuanya. Mohon perhatian. Ini ada 2 buah kertas, yang sebelah kiri Ibu ini ada kertas yang utuh, dan yang sebelah kanan ini ada kertas yang sudah Ibu remas. Nah, coba kita main tebak-tebakan. Siapa yang bisa menebak kertas mana yang akan lebih jatuh ke lantai? Yang diremas. Yang diremas. Baik. Sekarang anak-anak semuanya mohon perhatian. Sebuah kertas dengan ketinggian tertentu. Nah, jadi yang jatuh terlebih dahulu yaitu kertas yang diremas. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang gerak jatuh bebas. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dari gerak jatuh bebas melalui pengamatan praktikum sederhana. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bahwa semua benda itu mengalami percepatan gravitasi yang sama melalui simulasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan persamaan gerak jatuh bebas dengan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat untuk menghitung waktu jatuh benda. Nah, tadi Ibu sudah mencontohkan itu merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah suatu gerak dengan ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa hambatan udara. Untuk persamaan dari gerak jatuh bebas bisa anak-anak lihat bahwa kecepatan pada waktu persamaannya G dikali T, dan gerak jatuh itu ketinggian setengah GT kuadrat, dan hubungan V dan H itu persamaannya VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Nah, adapun penerapan dalam kehidupan sehari-harinya seperti pada terjun payung. Pada saat terjun payung itu mengalami gerak jatuh bebas saat belum membuka parasut. Namun setelah parasut dibuka itu adanya hambatan udara sehingga tidak lagi gerak jatuh bebas murni. Selanjutnya ada penerapan yang kedua yaitu pada insinyur. Gunakan prinsip gerak jatuh bebas untuk menghitung waktu benda jatuh dari ketinggian tertentu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video dari penemuan Galileo mengenai suatu benda yang akan jatuh pada ruang vakum atau ruang yang tanpa hambatan udara. Nah, ini terdapat satu buah bulu dan juga satu buah bola bowling yang jatuh secara bersamaan di ruang hampa udara. Nah, fenomena tersebut juga berkaitan dengan gerak jatuh bebas
memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan kalian simulasi terkait dengan gerak jatuh bebas. Untuk itu, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompoknya, bagian depan itu kelompok 1, bagian tengah kelompok 2, dan bagian 3 itu kelompok 3. Silakan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Nanti setiap kelompok Ibu minta maju ke depan untuk melakukan praktikum dari gerak jatuh bebas untuk mengetahui grafik dari jarak dan juga kecepatan. Baik, mungkin dari kelompok 1 boleh maju ke depan terlebih dahulu. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada kelompok 2 boleh maju ke depan. Baik, selanjutnya kepada kelompok 3 boleh maju ke depan. Baik, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi tadi kita sudah mengetahui grafik dari jarak terhadap waktu dan juga kecepatan terhadap waktu. Di sini Ibu memberi waktu kepada kalian untuk mengerjakan LKPD selama 3 menit. Nanti kepada kelompok yang sudah bisa duluan bisa maju ke depan. Baik, Bu. Berdasarkan fenomena benda yang jatuh dari ketinggian, apa yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas? Jadi gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang jatuh vertikal ke bawah hanya karena pengaruh gaya gravitasi bumi tanpa adanya kecepatan awal dan tanpa mempertimbangkan hambatan udara. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Mari kita beri tepuk tangan. Satu kelompok, satu aja yang maju. Nanti diwakilkan kelompok yang lain. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan.
waktu, sehingga benda bergerak semakin cepat saat mendekati permukaan bumi. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir kepada kelompok 1 dipersilakan. Nomor 3, sebuah benda dengan massa berbeda dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama. Apakah keduanya menyentuh tanah pada waktu yang sama? Jelaskan alasannya. Ya, kedua benda akan menyentuh tanah pada waktu yang sama selama hambatan udara diabaikan. Hal ini karena kecepatan gravitasi yang dialami semua benda sama, tidak tergantung pada massanya. Baik. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kepada anak-anak semuanya, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya dulu. Baik, kepada Zama dipersilakan. Jadi kesimpulan hari ini yaitu kita telah belajar gerak jatuh bebas, di mana gerak suatu benda itu dari gerak suatu benda yang dari ketinggian itu tanpa kecepatan awal yaitu f0-nya sama dengan 0. Nah, itu juga hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau tanpa hambatan udara. Baik, beri tepuk tangan kepada Zama. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita juga sudah membahas tentang gerak jatuh bebas maupun grafik yang sudah kita lakukan simulasinya tadi. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak suatu benda tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa adanya hambatan udara. Jadi dari simulasi yang awal ibu berikan sebuah kata tadi itu masih adanya hambatan udara. Namun pada percobaan yang sudah ibu tayangkan video Galileo Galilei tadi itu tanpa hambatan udara. Jadi berapapun masanya dia akan jatuh secara bersamaan. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang gerak parabola. Untuk itu ibu harap semuanya dapat belajar terlebih dahulu di rumah ya. Baik.